Shalom Bapak Ibu yang kekasih, saat ini saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran bagi kita semua dengan tema merindukan kedatangan Yesus menjemput gerejanya. Siapa gerejanya? Yaitu saudara dan saya. Saya akan baca firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 12 sampai 15, berbunyi demikian. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak Ibu, sambil menantikan akan kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita, gerejanya, saya menemukan ada dua hal dari firman Tuhan ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita menantikan dengan penuh kerinduan. Artinya adalah sambil kita menjalani akan hidup kita hari demi hari, hati kita harus punya kerinduan. Tidak ada yang lain. Kerinduan kita yang dalam, yang sungguh-sungguh, supaya bagaimana Yesus ketika Dia datang kali kedua, Dia menjemput kita. Kita tidak ketinggalan. Oleh sebab itu, dalam menantikan ayat ini, ayat-ayat yang kita baca menegaskan kepada kita di ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, yang pertama, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat. Jadi dalam menantikan, dalam menanti dengan kerinduan, kita harus menjaga hidup kita supaya tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Yang kedua, ayat 15 bilang begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi dalam menantikan, bagi kita yang masih main-main, perhatikan, kalau kita masih hidup sampai hari ini, Tuhan masih sabar dengan kita, Bapak. Tapi kita jangan main-main. Segera berubah, segera berbalik kepada Tuhan. Jangan lama-lama, Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan secara pribadi. Kita tidak tahu kapan kalau Tuhan itu akan datang kembali. Tapi pasti Dia akan datang kembali. Segera Dia akan datang kembali. Karena Dia datang itu seperti pencuri. 2 Petrus 3 ayat 10 bilang begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, itu yang menanti dengan kerinduan. Yang kedua adalah kita mempercepat kedatangan hari Allah. Bagaimana mempercepatnya? Kalau kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kita yang menantikan dengan kerinduan, menjaga hidup tak bercacat, yang masih main-main, berubah cepat, akan selamat. Nah, ayat 14 bilang begini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya begini, bahwa dengan kita menantikan Tuhan, dengan kerinduan kita harus mempercepat kedatangannya. Dengan apa? Artinya menginjil, beritakan kabar baik kemana saja, kepada semua suku. Ada 17.300 suku di seluruh dunia. Di Indonesia ada lebih dari 1.300 suku. Dan masih ada 165 suku yang belum mendengar. Nah, Bapak Ibu, bagian kita untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Mari terlibat bersama-sama. Karena Injil itu harus sampai kepada semua suku menjadi kesaksian. Semua bangsa barulah tiba kesudahannya. Dia menjemput kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Maukah Bapak Ibu terlibat? Jadi kita harus nanti dengan kerinduan kita menjaga hidup kita supaya tak bercacat. Bagi yang masih main-main, cepat berbalik. Dan kita yang ada juga, yang kedua adalah kita mempercepat
kedatangannya. Dengan apa? Beritakan Injil kemana saja. Karena dia menyertai kita. Dia memilih kita untuk kita diselamatkan, untuk kita bisa menyelamatkan orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati Bapak Ibu di mana saja